Hai, welcome back di channelnya Lucy. Belum lama ini pada saat ngasih training ada yang nanya, kalau full-time network marketer itu kerjaannya ngapain sih? Kalau part-time kan sehari-harinya masih ada kesibukan kerja ya, misalnya kerja kantoran gitu, baru di saat-saat tertentu aja ngerjain bisnis network marketingnya. Tapi kalau bisnis network marketingnya sudah berkembang, sehingga sudah bisa memutuskan untuk resign dari kerjaannya dan jadi full-time network marketer, apaan sih yang perlu dikerjain sehari-harinya? Kayaknya seru juga, jadi besok Lucy akan record dari pagi sampai malam, sehari-harinya kegiatan network marketer itu ngapain aja. So, see you tomorrow morning! Oh iya, biasanya malam sebelum tidur, sekarang nih udah jam 10-an. Jadi menjelang-menjelang tidur gitu, Lucy akan bikin planning. Planningnya simple kok, kayak ditulis di post-it gini doang. Nah ini planning buat hari ini, sebenarnya Sunday ya. Jadi sekarang sebelum tidur, Lucy juga akan bikin planning untuk besok, untuk hari Senin. Akan kerjain apa aja selama seharian. Habis itu baru pakai serum advance, baru tidur. Almost time to go to bed. Aku pasti pakai serum Bio SC Advance dari Bio Green Science. Kalau yang lain-lain sih aku nggak terlalu yang perawatan-perawatan gitu. Tapi kalau serum ini wajib banget. Karena kalau abis pakai ini serum muka tuh berasa kenceng banget. Ini tampilan kulit setelah pakai serum Advance itu memang jadi glowy dan jadi kencang banget sih. Terus aku akan milih salah satu buku untuk dibaca. Ada beberapa buku udah dibaca berulang kali. Cuma karena yang satu udah tidur, aku akan baca pakai iPad aja. Jadi kalau pakai iPad itu ada aplikasi yang aku pakai. Ini recommended ya teman-teman kalau mau baca buku tapi nggak mau boros gitu. Ada Gramedia Digital. Ini satu bulannya cuma 45.000 gitu. Kita bisa baca buku-buku non-fiksi yang banyak banget pilihannya, kayak ada Think and Grow Rich, ada Blink, ada macam-macam. Kebanyakan udah ditranslate sih ini. Tapi buku ini bukan jadi milik kita ya, jadi kayak kita kayak membership perpustakaan gitu. Kita bisa baca sepuasnya selama kita masih jadi member. Itu aku juga punya aplikasi lain yang aku sering banget pakai, itu namanya Audible. Audible ini bedanya adalah dia audio, jadi kita dibacain. Kitanya nggak usah repot-repot baca, tinggal dengerin aja. Nah ini buku-bukunya. Jadi tapi semuanya pakai bahasa Inggris sih. Kalau yang di sini belum ada yang versi bahasa Indonesianya. Udah tinggal pilih aja mau yang mana. Kita bisa pakai earphone dan dengerin. Nah kalau malam itu lebih suka baca, jadi aku akan baca dari Gramedia Digital malam ini. Oke, see you tomorrow morning. Baca dulu ya. Good morning. Pagi-pagi udah dibangunin sama alarm, maunya workout, cuma hari ini nggak yang terlalu berat-berat karena semalam belum tidur. Tidurnya nggak bener gara-gara hujan gede banget, terus ada petir juga, jadi nggak bisa tidur. So pagi ini olahraganya jangan yang terlalu banyak loncat-loncat, kita main yang ringan-ringan aja. Nyontek dari mana olahraganya? Nggak usah coba capek mikir, cari di YouTube aja. Turun dari tempat tidur, langsung udah siapin yoga mat. Jadi sebelum keluar dari kamar, udah harus workout dulu. Nah, ini contekan kita. Kita cari yang 20 minutes workout. Ini gampang-gampang sih rata-rata ya, full body. Terus ada yang no equipment, jadi nggak punya peralatan pun juga bisa workout pagi-pagi di rumah. Ada home workout, no equipment, no noise, ya macam-macam. Kita pilih yang ini aja, pakai one dumbbell ya. By the way, sebelum workout kita stretching dulu ya, biar nggak cedera.
Kalau untuk breakfast sih nggak repot-repot, pagi gini simpel-simpel aja minum Rogenic. Bahan makanan juga masih pada beku, jadi paling kita keluarin untuk siapin nanti paling masaknya pas buat brunch. Ada ikan, ada ayam. Masukin ikan, jeruk nipisnya habis. Nah, ayam aja satu. Tapi untuk breakfast kita cari gampang, ini kita defrost dulu. Breakfast kita Rogenic aja. Rogenic ini sebenarnya simple, tinggal kasih air aja, tapi demi rasa kasih Yakult. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan tiap hari kayak gini ya. Setengah is good. Kalau satu gini rasanya memang enak, tapi gulanya juga tinggi. Ini aku mix pakai air. Sebenarnya aku pakai air dingin. Kalau yang alergi sama air dingin, jangan air dingin semua, campur sama air biasa, atau air biasa semua juga boleh. Maunya seger. Dah campur sama Rogenic. Ini lumayan sampai jam-jam brunch gitu, kuat lah sampai jam 10-an gitu. Nanti kan sambil nunggu juga ayamnya udah nggak beku lagi. Ini simple banget, kita tinggal tutup aja, terus tinggal di shake, minum deh. Kandungan makronutrien sama mikronutriennya udah cukup nih sebenarnya untuk ngegantiin sarapan. Sambil bikin teh juga. Bikin teh, bikin kopi. Minum dulu ya. Kalau api udah nyala nggak mau rugi, sekalian buat nyalain incense. Aku suka banget incense, koleksiku lumayan banyak, berbagai macam. Ini lagi nyalain yang dari Bali, wanginya opium, serem ya namanya, padahal bunga kopi. Jadi tempat masangnya juga ada yang khas Bali gini, yang panjang. Ada juga yang kayak dari Jepang gitu. Kalau Jepang tuh kecil-kecil gini. Jepang, ini juga Jepang. Lilin juga aku suka banget, pokoknya yang aromaterapi gitu suka deh. Nah, sekarang kita bikin teh sekaligus bikin kopi. Habis ini kita mau baca buku, jadi udah badannya dibikin sehat, udah olahraga, udah dikasih nutrisi yang bagus. Berikutnya adalah otak juga harus dikasih nutrisi. Kalau kopi, aku simple aja kok, black kopi biasa, nggak dipakein aneh-aneh. Paling kalau lagi centil tambahin susu kental manis, jadi ala-ala Vietnam gitu. Udah gitu aja, udah enak. Lebihnya buat bikin teh. Tehnya aku mau ganti dulu. Welcome to my workstation. Ini meja kerja aku. Jadi biasanya aku jajarin gadget-gadget di sini. Kan namanya juga digital network marketer kan. Jadi yang satu ini iPad. Ini biasanya aku lebih banyak pakai untuk baca aplikasinya di sini. Aplikasi Gramedia Digital, Audible atau Books. Terus ini buat HP. HP-nya sekarang lagi dipakai ngerekam. Ini buat laptop aku tuh belum nyalain, belum cek apapun. Di sini HP kerja, jadi ada WhatsApp, ada Telegram dan lain-lain, grup-grup di sini aku belum buka-buka dulu kalau pagi. Kenapa? Karena pagi itu aku mau fokus dulu, buka grupnya nanti ada waktunya. Sekitar jam 8 gitu aku baru mulai buka dan baca-bacain dan reply. Sekarang ini otak masih fresh banget, jangan dipakai untuk ngisi, untuk diisi sama yang begitu-begitu. Jadi biasanya kalau abis olahraga, abis sarapannya Rogenic tadi, terus aku plan the day. Jadi sebenarnya plannya itu roughly udah dipikirin dari semalam apa yang mau dikerjain hari ini. Workout, terus aku mau bikin YouTube video untuk produk baru Kiseki. Dan aku akan fokus ngebahas mengenai hubungannya dengan menopause. Ini aku juga belum tahu mau ngomongin apa, jadi aku akan pelajari dulu uji klinisnya dan lain-lain, bahan-bahannya, karena ini new products, sama-sama nggak tahu nih kita. Terus YouTube Luciana Rossi, aku sesuai janji semalam aku akan bikinin video A Day of Network Marketers Live.
Terus aku siapin materi training karena setiap hari Senin itu aku ngasih training untuk grup Molluscassia di BioGreen. Terus selama pandemi ini aku juga belajar hal baru kayak misalnya investasi saham dan lain-lain gitu. Jadi aku ikut aplikasi edukasi gitu berbayar, dan tiap pagi tuh diajarin, bukan cuma morning, sebenarnya ada day briefing juga, dan aku setiap hari ikut. Jadi bisa belajar analisa teknikal fundamental gitu-gitu deh. Nanti kalau teman-teman udah ada dana lebih, uang dingin, nggak tahu mau diapain, bisa dipakai juga tuh buat investasi. Belajar yang bener dulu, jangan asal ikut-ikut aja. Terus setelah planning, baru aku akan mulai baca buku gitu. Nah kalau baca buku pun, kayak misalnya aku mau baca buku ini hari ini, nggak cuma dibaca doang, tapi juga aku ada catatannya, ada jurnalnya ya, apa yang aku pelajari dari buku tersebut dan yang bisa di-share ke orang lain gitu. Nah ini ada jurnal yang segalanya ada di sini. Jadi kayak tiap hari aku baca, atau nggak harus baca sih, bisa juga dari misalnya dengerin podcast atau dengerin YouTube gitu. Hari ini belajar apa tiap hari, jadi nggak boleh satu hari lewat begitu aja tanpa mempelajari sesuatu. Kayak misalnya ini ya, ini aku punya goal juga bulanan, harus finish reading Man of Honor. Man of Honor teman-teman tahu nggak? Ini adalah pendirinya Astra International, namanya Om William Suryajaya. Itu ceritanya luar biasa sih. Sayangnya sebelum baca buku ini aku nggak terlalu kenal beliau, taunya Astra aja, tapi story dari beliau nggak tahu sama sekali. Dan setelah baca buku itu dari awal sampai selesai, wow, he's amazing. Terus ya gitu, jadi sehari belajar apa atau baca buku apa itu dicatat, sehingga ada kemajuan yang berarti setiap harinya. Jadi nggak ada hari yang lewat begitu aja gitu kan, sayang banget gitu. Semuanya, jadi untuk yang BioGreen juga, untuk yang YouTube juga planningnya. Ya, kayak untuk BioGreen juga planningnya gimana, rencana kerjanya start dari mana, kayak gitu-gitu. Dan bikin bukan cuma buat aku sendiri, tapi juga buat tim aku yang masih butuh bimbingan. Jadi aku bikinin juga rencana kerja mereka sesuai dengan goalnya mereka gitu. Jadi ini namanya journaling. Ini aku lakukan pagi-pagi setelah baca buku. Jadi aku recap di brain ini ya, di brain apa yang dipelajari hari tersebut. Terus yang lain-lain juga, rencana-rencana kerja dan lain-lain. Ini ada jurnalnya. Yang aku pelajari semuanya aku tulis gitu. Jadi kayak misalnya aku bilang aku pelajari saham gitu. Ini aku pelajari juga kan untuk analisa fundamental itu based on apa aja. Yang namanya price to earning ratio atau PER itu apa. Share price itu apa, fair value itu apa. Benar-benar dipelajari dulu semuanya. Jadi bukan yang berdasarkan di grup Telegram apa, ada signal suruh beli apa, suruh jual apa, atau di influencer bilang beli apa gitu, enggak gitu. Jadi memang harus pelajari dulu sendiri semuanya. Aku juga pelajari forex trading gitu. Jadi bukan yang ikut-ikut yang kayak robot-robot gitu, enggak ya. Jadi aku benar-benar kepo, benar-benar pengen tahu, pengen pelajarin orang tuh trading forex tuh kayak apa sih gitu. Jadi bukan yang asal ikut-ikut aja beli-beli robot gitu, enggak. Jadi aku pelajari benar-benar, oh kalau ada doji kayak gini artinya apa, terus hitungan berapa pip itu artinya apa gitu. Semuanya aku pelajari. Apa yang dinamain buy stop, sell stop, buy limit, sell limit gitu-gitu. Cuma kalau teman-teman nggak ada dana dingin, aku nggak rekomen ya begini-begini, karena ini super high risk. Aku sendiri di awal-awal belajar emang pakai dana dingin sih, cuma sempat loss juga. Satu transaksi sempat ada loss 400 juta. Waktu itu aku lagi transaksi oil, kena news, ada berita Hurricane Aida di Teluk Meksiko. Tiba-tiba harga minyaknya naik, terus semua analisa teknikal itu jadi nggak ada artinya sama sekali. Semuanya salah analisanya gitu. Jadi yang di Meksiko pada kena Hurricane Aida, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan anak. Aku kehilangan 400 juta. Jadi jangan ditiru teman-teman. Jadi ini nih yang analisa yang aku bilang teknikal ya. Ada yang namanya Fibonacci retracement strategy. This doesn't work kalau ada news gitu.
reversal trade. Nah, ini juga bahaya, aku juga pernah ketarik ini 100 juta. Jadi total aku pernah loss 500 juta. Cuma ya itu namanya uang sekolah. Kalau nggak kayak gitu, kalau aku ya, yang namanya belajar ya nggak bisa teori doang gitu, mesti benar-benar dipraktekin. Jadi kalau nggak pakai duit dingin, aku sama sekali tidak rekomendasi, guys. Sama sekali tidak rekomendasi. Nah, ini aku emang kepengen tahu. Ini aku benar-benar tulis tuh. Oil loss kurang lebih 400 jutaan, Hurricane Ida. Terus USA-nya juga kena inflasi. Ya, jadi ini bukan bohong-bohong. Ini sesuatu yang sangat berisiko. Don't do it if you are not ready with the risk. Kalau aku memang pengen belajar dan udah ada budgetnya, uang sekolahnya gitu. Semua planningnya kayak nanti setelah setelah pandemi selesai udah bisa traveling mau ngapain gitu kan. Karena bisnis network marketing itu kan kita bisa passive income sebenarnya, bisa ngerjain dari mana aja. Nah, aku juga punya plan ini, dream. Pengen jalan-jalan keliling dunia pakai mobil, tapi mobilnya yang gede, yang nyaman gitu, kayak Mercedes Sprinter gitu deh, van life. Nah, udah dipikirin, my dream camper van itu harus ada apaan aja gitu. Jadi ditulis semuanya biar nggak lupa, planningnya, layoutnya, ukurannya udah dicari tahu semuanya, tinggi mobilnya berapa, panjangnya berapa, mau bikin dalamnya kayak apa, gitu-gitu deh desainnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini namanya journaling. Setiap bisnis atau setiap dream tertentu itu aku bikin satu jurnalnya sendiri gitu. Oke, sekarang aku akan baca buku. Nah, aku akan baca buku ini. Sebenarnya buku ini aku udah dengerin di Audible 3 atau 4 kali gitu. Dan buku ini benar-benar selamatin aku. Karena aku pernah juga berada pada kondisi yang benar-benar terpuruk ya. Terpuruk secara finansial dan bisa bangkit kembalinya karena baca buku ini dan benar-benar terapin poin per poinnya. Jadi aku sangat-sangat rekomendasi teman-teman untuk cari buku ini dan baca. Secrets of Millionaire Mind yang tulis adalah T. Harv Eker. Sekarang set daily goals-nya udah. Hari ini tentunya pastinya pengen happy, terus pengen bikin 2 video buat YouTube, terus pengen kenalan sama 10 teman baru, terus juga of course pengen bisa sharing mengenai Kiseki dan peluang bisnis BGS ke orang-orang lain supaya bisa lebih banyak orang juga yang mendapatkan kebebasan finansial. Baca buku juga udah, sekarang mau mandi biar fresh. Udah mandi, sekarang mau make upan dulu tipis-tipis biar rapi. Kenapa harus make upan? Karena biar ready aja kalau tiba-tiba ada member baru yang perlu sharing kenalannya via Zoom. Nah, tinggal cus deh, nggak perlu bikin mereka nunggu lama. Nah, kalau bisnis online itu enaknya cukup atasnya yang rapi. Kalau bawahnya pakai celana pendek nggak apa-apa, karena di Zoom yang kelihatan kan cuma atasnya aja. Yuk, make upan dulu. Make upannya udah, sekarang udah siap kerja. Sekarang jam 7 kurang, 6 lewat gitu deh. Sekarang waktunya kita nyalain laptop. Tada! Begitu laptopnya nyala, langsung yang keluar vision board. Ngingetin impian-impian yang mau dikejar. Yuk, sekarang kita memulai hari ini. Kita akan siapin konten dulu. Masih mempelajari mengenai uji klinisnya Kiseki. Besar sehingga ketika kita tahu dari update dari Coach Raffi terkait dengan harga komoditas yang masih tinggi tentunya membutuhkan Indonesia sehingga ekspor Indonesia juga cukup tinggi. Sehingga ketika ekspor besar neraca dagangnya akan surplus dan hal ini juga. Selain itu, aku juga upload produk baru ke marketplace kayak ke Tokopedia, ke Shopee. Nah, buat teman-teman yang perusahaan network marketingnya tidak mengizinkan untuk dijual di marketplace, ya nggak perlu lakukan seperti ini ya. Karena kalau di BioGreen sendiri oke di-upload ke marketplace gitu selama jualnya itu dengan harga konsumen. Kenapa sih banyak perusahaan yang nggak ngebolehin member-membernya ngejual di marketplace? Memang banyak yang bilang karena produk MLM itu kan mesti dijelasin, kalau di marketplace siapa yang ngejelasin gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah
karena harganya bisa jadi kacau balau. Di bisnis MLM itu kan ada bonus buat member-membernya yang seringkali itu disalahgunakan, diambil untungnya dari situ, kemudian harga di pasaran jadi rusak. Tapi kalau di Biogreen sendiri kenapa kok boleh? Karena bisnis online BGS itu bisa kontrol harga di pasaran, tetap sesuai dengan marketplace, dan di tiap box produknya itu ada QR code, jadi ketahuan siapa punya produk itu, username-nya siapa, upline-nya siapa. Kalau seandainya nakal jualnya di bawah harga yang ditentukan, harga konsumen, ya udah kena suspend dan nggak bisa kabur-kaburan itu. Jadi kalau di Biogreen lumayan aman dari segi itu, jadi kita enak bisa pasarin juga di marketplace. Sempet masak nggak? Sempet dong, masak sendiri, jadi nggak jajan-jajan. Ini ayam kampung rebus. Memang rasanya plain, cuma kita suka sih. Sehat juga. Hari ini apa aja yang dikerjain? Jadi pagi-pagi itu seperti biasa kasih info-info ya ke member-member, say hi di grup, kasih konten yang bisa dipakai di sosial media, share, terus ada marketing plan lah, ada PowerPoint yang baru lah, ada hal-hal yang bisa dipelajari oleh tim, terus ada tips-tips juga. Jadi kayak misalnya ada acara nih, ada acara khusus sama Pak Leri gitu, gimana cara ngundangnya, dikasih juga contoh kalimat untuk ngundangnya. Jadi buat yang baru-baru, yang nggak pinter ngomong, yang kaku gitu, juga ada tips-tipsnya gimana cara ngundangnya gitu. Terus hari ini juga nyiapin materi training buat ntar malam. So, jam 7 malam nanti start trainingnya, simple kok trainingnya. Terus juga udah pelajari uji klinis dari Kiseki. Waduh, bahasanya kedokteran banget deh, ada vasomotor lah, ada macam-macam deh gitu. Jadi, oh iya, terus remind juga kantor di landing page tadinya belum ada Kiseki, minta kantor bikinin, gitu-gitulah. Jadi itu kegiatannya network marketer sepanjang hari, follow up juga. Terus aku sekarang udah sore mau siap-siap mandi lagi, rapi-rapi untuk siapin training, sama sekaligus recording untuk Kiseki. So, stay tune teman-teman. Topiknya Jepang-Jepangan sekarang, kita ngobrolin Kiseki. Jadi, supaya seru sesuai tema, kita pakai baju Jepang-Jepangan. Ada pink, ungu, sama merah-merah aja deh, biar lebih semangat. Ini namanya yukata. Kalau dilihat panjangnya kayak kepanjangan ya, tapi enggak kok, ini cara pakainya enggak kepanjangan gini. Jadi cara pakainya itu tinggal dinaikin pas pinggang kita, nah dililit aja, nggak kepanjangan kan jadinya. Terus tinggal dipakein belt, gampang kok pakainya. Beltnya dililit 2 kali, diikat aja. Terus di tangannya itu ada lubang gitu. Kita bisa masukin tangan kita untuk rapiin bajunya. Rapiin yang depan, rapiin yang belakang juga. Gampang kan? Oh, kaosnya kelihatan. Oke, rapiin dikit. Terus kalau udah pas, di belt lagi sekali lagi. Jadi kayak gini ternyata cara pakai yukata ya, gampang. 2 kali putar. Nggak usah terlalu kencang juga, ntar nggak bisa nafas. Dah. Tinggal pakai obi terakhir. Obinya aku punya gold sama pink ungu, pakai pink aja ya, biasa-biasa aja. Oke, ini cara pakainya. Buat ngikatnya nggak usah panjang-panjang, segini aja cukup. Terus ini buat jadi belt. Beltnya kita lilit 2 kali. Yang kencang ini biar nggak melorot-melorot.
kita bisa variasiin bikin pita. Misalnya, gampang aja ya. Oh, pitanya ke dalam aja. Segini lebar cukup lah ya pitanya. Oke. Kayak gini. Nah, pitanya itu diikat pakai si yang ini lebihannya. Gitu, udah lebihannya masukin, pitanya kita rapihin. Kurang lebih kayak gitu. Kalau udah oke, kita tinggal putar posisinya. Oh, puter, yang pita itu posisinya di belakang. Selesai. Sekarang udah jam 6 sore, 1 jam lagi waktunya kasih training tim. Aku udah ready, sambil nunggu aku akan siap-siapin lagi finalisasi materi. Kenapa kok sampai setotalitas ini pakai kostum-kostum segala macam buat ngasih training? Karena aku memang pengen setiap sesi training grup itu setiap hari Senin ada sesuatu yang menarik. Nggak mesti harus kontennya atau materi trainingnya baru-baru terus. Memang most of the time materi trainingnya adalah skill-skill yang baru. Of course ada juga yang refresh ya, yang udah pernah diajarin tapi tetap diulang lagi karena pasti ada member-member yang baru juga kan. Tapi aku juga jaga supaya member-member lama itu tetap excited, tetap nggak mau ketinggalan training-training mingguan. Jadi harus fresh terus. So, itulah kurang lebih keseharian aku sebagai full-time networker di bisnis online BGS. Jadi, buat kamu-kamu yang pengen bisa kerja dari rumah aja, dapat income-nya juga nggak kalah sama yang kerja-kerja kantoran, bisa lirik-lirik bisnis online BGS, bisa cek di link ini, bisnisonlinebgs.com/peluang bisnis, atau kalau pengen tanya-tanya langsung boleh juga WhatsApp ke nomor ini 0812-85319145. Kalau seandainya pengen ngobrol-ngobrol langsung kita bisa ketemuan di Zoom, atau kalau memang di Jakarta bisa juga ketemuan secara offline. Tanya-tanya sampai puas. Kalau kamu suka, ayo kita kerjain bareng-bareng, aku siap support. Semoga ini bisa menginspirasi para ibu rumah tangga yang di rumah aja pengen dapat penghasilan, atau yang tadinya kerja kayak aku juga full time kerja kantoran, pengen bisa lebih banyak waktu untuk ngerjain hal-hal yang kita suka dan ngebangun bisnis kita sendiri instead of ngebangun bisnisnya orang lain. Bisa. Asiknya di sini ada orang-orang yang udah ngerjain lebih duluan dan siap untuk ngajarin 100%. Beda sama di kantoran. Dan yang pasti 100% fun. Kalau nggak fun berarti ngerjainnya nggak bener. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!